Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhari. Nomor induk mahasiswa 2111009 dari kelas reguler 1A. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Pasal mata kuliah Citra Lasa SPSI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pengantar administrasi negara yang berjudul tentang birokrasi. Apa sih birokrasi tersebut? Menurut Bintoro Djokroamidjojo, birokrasi itu tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah untuk pelaksanaan berbagai tugas yang sifatnya spesialisasi yang dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Birokrasi menurut Blau dan Meyer yang mengartikan lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal yang baik dan yang buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Jadi birokrasi itu bisa kita artikan suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori atau aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga yang berada. Karakteristik birokrasi itu juga banyak pakar yang meneliti bahwasanya staf pegawai administrasi itu harus memiliki cara-cara yang spesifik agar staf pegawai administrasi itu memiliki spesifik agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang khusus spesialisasi. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Keempat, penyelenggaraan yang resmi atau formal. Yang kelima, pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Keenam, berdasarkan logika atau rasional. Yang ketujuh, itu tersentralistik atau otoritas. Yang kedelapan, taat dan patuh. Yang kesembilan, tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat. Yang kesepuluh, itu terstruktur atau tersusun secara sistematis. Yang ke-11, tanpa pandang bulu atau impersonal. 11 inilah yang harus dimiliki oleh staf pegawai administrasi agar dia menjadi spesifik, lebih efektif dan efisien. Djokroamidjojo mengemukakan ciri utama dan struktur birokrasi itu dalam tipe idealnya adalah satu, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, struktur hierarkis. Bahwasanya pengorganisasi yang mengikuti prinsip hierarkis ini yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya haruslah mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada pejabat atasan. 3. Aturan dan prosedur. Keempat, prinsip netral atau tidak memihak. Yang kelima, penempatan didasarkan atas karir. Jadi penempatan birokrasi itu berdasarkan atas karir. Yang keenam, birokrasi murni
atau mekanisme yang berkembang sepenuhnya akan menjadi lebih efisien daripada organisasi yang tidak jelas birokrasinya. Etika birokrasi itu tersendiri adalah norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman yang harus dimiliki oleh keseluruhan aparat pemerintah dalam ia menjalankan tugasnya dan kewajiban aparat pemerintah demi kepentingan umum atau masyarakat. Prinsip dasar di birokrasi itu adalah yang pertama, proses waktu pelayanan cepat atau yang memakan waktu sesingkat, tidak memakan waktu lama. Yang kedua, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, sikap dan perilaku para pegawai memiliki jiwa ramah dan sopan. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwasanya birokrasi itu mempunyai prinsip, tidak dibuat sulit, tetapi selama dalam prosesnya itu dapat dibuat dengan mudah. Terkadang di dalam praktiknya ada yang memanfaatkan oknum pejabat yang memanfaatkan birokrasi ini untuk kepentingan dirinya sendiri dan tanpa ia memikirkan dan mengindahkan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan pelayanan. Hal seperti inilah dalam fenomena pelaksanaan birokrasi sudah banyak terjadi, mulai dari kalangan pegawai rendah sampai kalangan pejabat masih banyak terjadi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ada salah kata saya, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.